ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan program Ngaji Kitab Bulughul Maram. Pada episode sebelumnya kita telah mengawali pembahasan tentang hak muslim yang keempat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Jika ia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah ia. Sebagaimana peta konsep yang telah kita susun sejak awal, para sahabat, pembahasan ini sebenarnya terdiri dari 6 pokok bahasan utama ya. Nah, 3 poin pertama alhamdulillah sudah kita tuntaskan pada episode sebelumnya. Maka pada episode kali ini kita akan menuntaskan 3 poin sisanya, yaitu poin 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan agar kita bisa mengambil manfaat dari episode kali ini. Baik, kita mulai dari yang keempat, sahabat ya. Bersin dalam tinjauan medis. Setelah kita memahami dimensi spiritual dan sosial dari bersin, kini kita akan melihat dari sudut pandang ilmu kesehatan. Sebagai prolog ini, mengapa sih manusia itu bersin? Nah, apakah bersin itu sekadar reaksi tubuh biasa? Atau justru di balik bersin ada mekanisme luar biasa yang selama ini sering luput dari perhatian kita? Nah, ini kita jawab dulu, sahabat. Jadi perlu diketahui, sahabat ya, dalam dunia medis, bersin itu sebenarnya bentuk mekanisme pertahanan alami tubuh. Jadi ketika kita bersin itu tubuh sedang melakukan mekanisme pertahanan, atau yang dikenal dengan istilah defense mechanism, sistem pertahanan. Jadi sistem pertahanan yang memang dirancang untuk menjaga saluran pernapasan dari berbagai gangguan. Ya, bisa dalam bentuk debu ya, serbuk, sari, asap, polusi, mungkin juga virus, bakteri, atau zat tertentu yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, ketika terjadi itu semua, maka ujung-ujung saraf yang sensitif itu akan mendeteksi sebagai ancaman. Gitu loh. Berikutnya, otak akan mengaktifkan apa yang disebut dengan senis refleks. Nah, gitu. Senis refleks itu secara sederhana ya refleks bersin gitu loh. Jadi respon otomatis tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang dianggap sebagai ancaman dari saluran hidung tadi itu. Gitu, sahabat. Nah, dalam hitungan sepersekian detik, tubuh bekerja dengan koordinasi yang sangat kompleks. Mata cenderung terpejam. Ya, coba perhatikan toh kalau sahabat sedang
sedang bersin, matanya terpejam atau tidak tuh. Nah, kemudian diikuti oleh dada yang mengembang, ya, dada kita mengembang, tekanan udara meningkat, lalu udara dikeluarkan dengan kuat melalui hidung dan mulut. Itu adalah dalam rangka bentuk defense mechanism tadi itu, bentuk pertahanan. Itu terjadi untuk mengusir partikel asing yang dianggap sebagai bahaya tadi itu, yang berpotensi untuk membahayakan. Nah, jadi semua proses ini sahabat terjadi secara otomatis, tanpa perlu kita sadari dan tanpa perlu kita kendalikan. Kita memang gak bisa mengendalikan itu. Maka disebut refleks tadi itu, refleks itu. Gitu. Pertanyaannya sederhana ini. Siapa yang mengatur semua mekanisme rumit itu? Nah, disinilah bersin berubah dari sekadar fenomena biologis menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ayat kebesaran Allah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga melengkapi tubuhnya dengan sistem perlindungan yang bekerja sepanjang waktu. Kita tidur, tetapi tubuh tetap menjaga kita. Kita lalai, tubuh tetap melindungi kita. Kita tidak memahami cara kerja seluruh organ tubuh, tetapi organ-organ itu terus bekerja secara sempurna. Karena itulah setelah bersin, Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan kata pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, gitu loh. Seolah-olah Islam mengajarkan bahwa setiap mekanisme perlindungan dalam tubuh adalah nikmat yang patut disyukuri meskipun kita jarang menyadari. Nah, ini menarik itu. Nah, ilmu kesehatan modern menjelaskan bahwa bersin yang normal merupakan pertanda baik. Itu. Ya, karena itu sistem pertahanan. Artinya ketika kita bersin berarti tubuh sedang bertahan agar tidak kemasukan benda-benda asing yang dianggap membahayakan, gitu loh. Nah, dari uraian ini sahabat, di titik inilah kita bisa menemukan kenapa kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, Innallah yuhibbul utas wa yakrahut tatha'ub. Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Nah, itu. Nanti dalam lanjutan hadis disebut wa ammat tatha'ub fa innama huwa minasyaitan. Karena menguap itu termasuk dari setan. Falyaruddahu mastata fa idza qala dhahika minhu syaitan. Karena itu dari setan, maka hendaklah ia mampu menahan nguap itu semampunya. Nah, menahan. Jadi kalau kita mau menguap itu hendaknya ditahan semampunya. Karena ketika kita nanti bilang wah itu kan begitu ya, biasa kalau kita menguap itu. Ketika itu terjadi setan itu tertawa, kata Nabi itu. Nah, jadi setidaknya benang merahnya di sini. Kenapa Allah kok kemudian mencintai bersin tadi itu? Karena di balik bersin ada mekanisme alami tubuh yang sedang bekerja. Dan itu adalah defense, perlindungan untuk tubuh kita. Nah, sahabat sekalian, sudah jelas ya masalahnya ya. Nah, tentu saja ini bukan berarti setiap bersin pasti menandakan tubuh sehat. Tidak. Atau setiap menguap berarti seseorang itu dianggap malas, tentu tidak ya.
Yang ditekankan adalah hikmah umum yang terkandung di dalamnya. Itu maksudnya. Ya, alhamdulillah itu sangat relevan dengan sistem defense tadi itu gitu loh. Sistem pertahanan tubuh. Makanya sudah jelas kita mengapa kok kita mengucapkan alhamdulillah gitu. Ada pelajaran menarik sahabat untuk kehidupan modern ya. Hari ini kita hidup di tengah meningkatnya polusi udara, perubahan iklim, paparan asap kendaraan, gitu, debu halus, dan meningkatnya kasus alergi pernapasan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut polusi udara sebagai salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit pernapasan loh sahabat. Akibatnya banyak orang yang mengalami bersin-bersin berulang kali karena alergi, iritasi, atau infeksi. Itu artinya bersin juga dapat menjadi sinyal bahwa tubuh sedang berusaha memberitahu kita tentang sesuatu gitu loh. Kadang tubuh sedang meminta kita istirahat, lah gitu maksudnya. Kadang tubuh sedang mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kadang tubuh sedang mengisyaratkan adanya alergi atau gangguan kesehatan yang perlu diperhatikan. Itu loh. Itu kan perlu kita sadari itu. Karena kita seringkali itu lalai dan kita nggak paham isyarat-isyarat itu. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan adab yang sangat antisipatif dan protektif. Menutup wajah ketika bersin, merendahkan suara bersin agar tidak mengganggu orang lain. Nah, inilah bukti bahwa syariat Islam tidak hanya membentuk kesolehan spiritual, tetapi juga membangun budaya kesehatan sosial gitu. Maka setiap kali kita bersin, setidaknya ada 3 hal yang perlu diingatkan. Ini kemarin sudah kita bahas ya, dalam adab bersin itu, yaitu apa itu? Bersin, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada 4 ya, menutup wajah, kemudian merendahkan suara, mengucapkan alhamdulillah, kemudian nanti kalau didoakan, mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu sudah kita bahas kemarin itu sahabat. Jadi ini bukti bahwa orang yang bersin itu juga harus memiliki tanggung jawab sosial gitu. Karena di dalam Islam, kesehatan bukan sekadar kebutuhan pribadi, tetapi juga amanah sosial gitu. Oke, mudah-mudahan bisa diterima sahabat ya. Ini poin yang keempat, yaitu bersin dalam tinjauan medis. Baik, kita masuk pada poin yang kelima. Sahabat, kenyataannya terkadang bersin nggak cukup 1 kali. Bukan hanya 1 kali. Terkadang 2, 3, bahkan terkadang lebih loh. Dalam kondisi tertentu, bersin itu terjadi berulang-ulang. Nah sekarang ayo kita lihat bagaimana kalau itu terjadi. Setelah memahami adab bersin secara umum, tentu kemungkinan bersin berulang itu harus juga diberikan solusi. Apakah setiap kali ia tetap didoakan dengan yarhamukallah? Jadi bersin pertama ia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bersin lagi, apakah tetap harus mengucapkan alhamdulillah dan dijawab dengan hal yang sama? Atau ada batasannya? Nah, ini yang perlu kita kembangkan dalam poin yang kelima ini. Sahabat, disinilah kita melihat bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan adab, tetapi agama yang juga mengajarkan kepekaan dan pemahaman terhadap kondisi manusia. Ayo kita lihat sabda Nabi berikut. Rasulullah SAW bersabda, yushammatul atis thalathan, famazada fahuwa mazkum,
Orang yang bersin didoakan 3 kali. Selebihnya berarti ia kena flu. Nah itu. Ini sabda Rasul ya. Sehingga kalau berdasarkan sabda Nabi ini, ucapan yarhamukallah itu ada batasnya. Cukup 3 kali saja gitu. Nah, selebihnya berarti sudah tidak lagi dibacakan yarhamukallah. Nah ini kemudian diperkuat oleh ucapan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatakan, sammit akhaka salasan fama zada fahuwa zukam. Doakan dengan ucapan yarhamukallah kepada saudaramu 3 kali, selebihnya berarti itu flu atau pilek. Sahabat Rasulullah tidak hanya mengajarkan lafaz yang harus diucapkan, tetapi juga mengajarkan cara membaca kondisi seseorang. Ini yang menarik. Selama seseorang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ia berhak mendapatkan doa yarhamukallah. Tetap berhak. Namun ini catatan, jika bersinnya berulang hingga lebih dari 3 kali, Nabi memberikan petunjuk nih kepada kita bahwa kemungkinan ia bukan hanya sekedar bersin biasa, tapi sudah mengarah kepada indikasi terganggunya kesehatan. Jadi awalnya kita hanya mendoakan yarhamukallah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Tapi kalau sudah 3 kali, perhatian kita sudah diarahkan oleh Nabi. Geser perhatianmu. Ini kayaknya cuman bukan sekedar bersin deh ini. Ini ada indikasi ke arah sakit. Nah itu ada dalam hadis ini. Perpindahan perhatian itu tersirat jelas di dalam hadis ini. Artinya perhatian kita tidak lagi berhenti pada adab bersin. Ini catat baik-baik. Jadi kalau 1, 2, 3 itu ada dalam adab bersin, masih dalam dimensi adab bersin. Tapi kalau sudah berlanjut lebih dari 3, berlanjut ke 4, maka perhatian kita bukan lagi ke adab bersin, kepedulian terhadap kondisi kesehatan saudara kita. Indah tak sahabat ya? Indah kalau kita mau mempelajari. Maka sebagian ulama ketika saudara kita sudah bersin yang keempat, itu doanya tidak lagi yarhamukallah. Ya doa kesehatan aja. Kalau versi bahasa Arab dia syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Atau afakallah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kamu. Atau kalau kita mau pakai bahasa non-Arab juga enggak jadi masalah. Tetapi titik tekannya adalah perhatian tidak lagi kepada adab bersin, tetapi perhatian kepada kepedulian tentang kondisi kesehatan teman. Nah, disinilah letak keindahan syariat Islam itu. Islam tidak hanya mengajarkan respon yang kaku dan mekanis, tetapi respon yang empatik dan kontekstual. Itu. Sahabat sekalian, ketika seseorang sehat, kita mendoakan rahmat baginya. Tapi ketika ada tanda-tanda sakit, ya kita berikan doa kesembuhan. Kan gitu aja. Dengan kata lain, Islam mengajarkan kita untuk tidak sekadar mengucapkan ucapan atau mendengar ucapan, tetapi juga peka terhadap keadaan. Gitu loh. Maka jangan sampai kita hafal lafadznya, tetapi kehilangan rasa peduli kita kepada saudara. Nah itu. Sahabat sekalian, dari sudut pandang medis, bersin sesekali merupakan hal yang normal. Ini dalam sudut pandang medis. Kalau cuma sesekali itu normal. Tubuh sedang menjalankan mekanisme perlindungan.
defense mechanism untuk membersihkan saluran pernapasan dari semua benda asing yang dianggap mengganggu. Namun jika bersin terjadi berulang kali, tubuh mungkin sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ada sesuatu yang gak beres itu. Nah, dalam ilmu kesehatan, gejala yang muncul berulang kali seringkali dipandang sebagai early warning system. Nah, jadi ada istilah early warning system atau sistem peringatan dini lah begitu. Jadi kalau sudah bersin berkali-kali itu peringatan dini. Tubuh sedang berbicara kepada kita. Sedang memberitahukan sesuatu kepada kita. Masalahnya kita paham gak sinyal yang diberikan tubuh itu? Kita bisa mendengar gak peringatan tubuh itu? Kita bisa memahami gak tuh? Nah memang penyebab bersin berulang kali itu memang ya beragam sahabat. Ada alergi terhadap debu, terhadap serbuk, alergi bulu hewan itu juga ada. Atau mungkin infeksi virus seperti pilek atau flu, paparan asap ya, polusi udara, atau termasuk aroma. Lah gak usah jauh-jauh lah kalau kita di rumah itu di belakang orang tua kita atau istri kita atau siapa sedang masak di belakang, kemudian masakan tertentu itu kan ada yang menyengat gitu ya. Itu kan kita langsung berkali-kali itu juga langsung bersin itu. Aroma yang menyengat itu juga termasuk salah satu sebab munculnya bersin. Perubahan suhu ya, masuk mulai musim dingin, nah, itu kan juga. Atau mungkin juga peradangan pada saluran pernapasan, itu juga bisa. Nah gitu. Nah di era modern peningkatan polusi udara, perubahan iklim dan meningkatnya kasus alergi, ini memang membuat keluhan bersin berulang semakin umum terjadi. Karena itu bersin yang terus-menerus tidak boleh selalu dianggap sepele sahabat. Terutama jika disertai gejala lain ya seperti demam ya, hidung tersumbat, sesak napas, nyeri pada wajah atau gangguan tidur. Ini ingat, ini sudah peringatan. Tubuh memiliki bahasa loh sahabat. Dan salah satu bahasanya adalah gejala-gejala tadi itu. Sayangnya manusia modern seringkali terbiasa meredam gejala dengan obat. Tetapi lupa mencari pesan yang dibawa oleh gejala tersebut. Padahal kesehatan bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi juga kemampuan mengenal sinyal tubuh sejak dini. Gitu loh. Menariknya, petunjuk Nabi beberapa belas abad yang silam itu selaras dengan pendekatan kesehatan modern. Ketika bersin masih dalam batas normal, Islam mengajarkan syukur. Ketika bersin sudah mulai berulang dan menjadi indikasi gangguan kesehatan, Islam mengajarkan kepedulian dan empati. Maka jika saudara kita bersin berulang kali, jangan sekadar mengucapkan doa yang sama berulang-ulang loh ya sahabat ya. Tanyakan keadaannya, tunjukkan perhatian, sarankan agar ia beristirahat, ingatkan untuk konsultasi ke dokter ya, untuk check up atau apa. Minimal doakan untuk kesembuhannya. Nah itu. Dah, ini poin yang kelima sahabat ya. Mudah-mudahan sudah bisa diambil insight-nya. Yang terakhir, kita tiba pada poin yang keenam. Gimana kalau yang bersin non-muslim? Pembahasan terakhir ini memang menarik. Jadi bagaimana kalau non-muslim itu bersin? Apakah kemudian kita mengucapkan yarhamukallah? Atau kita diam? Atau kita malah mohon maaf gak empati lalu pergi begitu meninggalkannya cuek? Atau gimana? Pertanyaannya, bagaimana tuntunan khusus dalam syariat
perihal ini. Sahabat, disinilah kita kembali menyaksikan bagaimana indahnya syariat Islam. Islam mengajarkan keseimbangan yang begitu indah, sahabat, antara ketegasan akidah dan keluhuran adab. Islam tidak mengajarkan sikap cuek, kasar. Namun Islam juga tidak mengajarkan sikap yang pelin-pelan, yang seakan mengaburkan batas-batas keimanan. Tidak. Lebih jelasnya begini dah. Ayo kita lihat sabda Rasul ini. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu menceritakan begini. Kanal Yahud yata'atasuna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna ayyakula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi Abu Musa ini bercerita, dulu orang-orang Yahudi itu sengaja bersin di sampingnya Nabi. Orang Yahudi itu. Jadi kalaupun mereka itu nggak bersin, ya mencuri-curi kesempatan agar bisa bersin di samping Nabi. Ya bahasa kita ya modus lah gitu. Motifnya ini yang menarik, sahabat. Ternyata motifnya hanya sekedar supaya mendapat doa dari Nabi. Nah gitu loh. Yaitu lewat kata-kata yarhamukallah itu. Tetapi apa yang diharapkan ternyata tidak terjadi. Karena Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah, tetapi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang artinya semoga Allah memberi petunjuk padamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis ini menarik. Ayo kita cermati, sahabat. Perhatikan baik-baik ya. Nabi dalam hadis ini tidak acuh kepada mereka. Tidak cuek kepada mereka. Tidak mengabaikan perilaku mereka. Beliau juga tidak bersikap kasar kepada mereka. Namun, beliau tidak mengucapkan doa yang dikhususkan bagi orang muslim, yaitu yarhamukallah. Enggak begitu. Lalu atas nama solidaritas kita mengatakan yarhamukallah. Enggak gitu. Sebaliknya, Nabi memilih yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki kondisimu. Mengapa demikian? Ini yang harus dijawab, sahabat. Karena dalam Islam, ucapan yarhamukallah bukan sekadar sopan santun, bukan. Melainkan doa yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Doa tersebut hak muslim antara satu dengan yang lain. Itu doa untuk muslim kepada muslim gitu. Nah, kalau non muslim maka doa itu tidak menjadi haknya. Harus dicarikan opsi, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum itu. Nah, ini ada saya kutipkan pernyataan Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar menyatakan secara tegas bahwa yarhamukallah itu adalah doa, tetapi untuk orang Islam. Maka tidak boleh dibacakan untuk orang non-Islam, nggak boleh. Nah, sikap yang serupa itu juga disampaikan oleh Al-Mubarakfuri yang mengatakan bahwa rahmat itu khusus untuk orang yang beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, ya harus dimintakan hidayah agar beriman dulu. Nah, sahabat, dari sini sudah bisa ditangkap ya. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita sekarang di era modern ini. Gini loh sahabat, kita ini hidup di tengah masyarakat yang plural, yang majemuk, yang beragam, yang heterogen. Ya, kita bekerja bersama-sama.
bertetangga, belajar, berinteraksi, berkomunikasi, bertemu, berteman, ya, berkawan dengan orang-orang yang berbeda-beda agama. Apalagi di negara kita Indonesia. Di tengah keberagaman itu, sebagian orang terkadang terjebak pada dua sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan itu gimana? Ada yang begitu keras terhadap keberagaman itu, sehingga kehilangan adab seorang muslim. Akhirnya bermusuhan, ada kebencian, ada ketidaksukaan, dan lain sebagainya. Ini nggak bagus. Tetapi ada juga yang ekstrim juga. Ekstrim tetapi terlalu longgar. Hingga sikap-sikapnya itu mengaburkan batas-batas akidah dan keimanan. Ini yang itu yang harus dijaga. Nah, sunnah Nabi mengajarkan jalan tengah. Dalam istilah modern ada istilah begini, prinsipil kindness. Nah, ada prinsip berlandaskan kebaikan. Nah, kita tetap menunjukkan penghormatan, perhatian, doa tetap kepada non-muslim. Tetap. Namun kita melakukannya tanpa mengorbankan identitas keimanan dan keislaman kita. Gitu loh. Kita menjaga akidah tanpa kehilangan adab. Gitu. Kita bersikap baik tanpa harus menghapus batas-batas jelas antara iman dan kafir. Itu tetap dijaga. Nah, inilah salah satu keindahan Islam. Keindahan Islam itu di sini. Kita ini terkadang takut dibilang intoleran. Karena ketakutan itu kemudian memunculkan sikap yang berlebihan yang mengaburkan batas iman dan kafir. Islam dan non-Islam itu akhirnya gak ada batasnya. Karena apa? Toleransi beragama. Ini yang salah. Maka jika suatu saat rekan kerja, tetangga, sahabat non-muslim bersin, apalagi kemudian maaf, karena ada kan orang-orang non-muslim itu yang sudah latah dengan kebiasaan orang Islam. Makanya sering ada orang non-muslim juga bilang Allahu Akbar, Astagfirullah, Alhamdulillah, Subhanallah secara spontan. Karena memang para tetangga sekitar terbiasa mengucapkan itu, lalu ia ikut. Nah, jangan kaku, jangan acuh, tetapi ucapkan saja yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena mereka non-muslim butuh hidayah terlebih dahulu. Hidayah harus diperoleh dulu. Nah, setelah nanti dapat hidayah, baru kita doakan tentang rahmatnya. Sahabat, ke-6 poin dalam hak yang keempat ini sudah kita bahas semua. Kesehatan dalam tinjauan medis, bersin berkali-kali, dan bagaimana kalau non-muslim bersin. Mudah-mudahan sahabat apa yang sudah kita pelajari di episode kali ini bisa diambil insight-nya, ambil manfaatnya, menambahi wawasan, mempertebal iman, dan memperkaya amal saleh kita semua. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di episode berikutnya ya sahabat. Saling doa mendoakan saja. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang atau salah dalam penyampaian. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين